hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang singkatnya. Terkata hari 12 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Oke, tepuk tangan buat temennya. Nah teman-teman, ini memang ya ejaannya memang tempo dulu namanya. Jadi dulu seperti ini Indonesia. Nah, selanjutnya, ada yang aneh nggak sih? Kalau kenapa tahunnya 05? Kenapa bukan 1945? Ada yang tahu nggak? Ya, mau tahu? Nih, aku kasih tahu karena mereka itu menggunakan tahun kekaisaran Jepang 2506. Kalau dimasehikan menjadi 1945. Kemudian di hari 17 bulan 8 tahun 1945 itu berhubungan dengan lambang Garuda Indonesia ini. Nah, kalau 17-nya itu ada yang tahu nggak sih bagian yang mana? Ayo, 17 ada di bagian mana? Ayo. Jangan malu-malu. 17 yang mana? Saya pinter. Nah, bulan 8. Bulan 8 di bagian apa? Di bawah peris. Ekor, pinter. 19 nih yang sering terlupakan. Ayo. Leher, Kurang tepat kalau leher. Yang mana? kepala, Di bawah perisai. Iya, namanya pangkal Ini namanya ekor. pangkal ekor. Pangkal. Nah, kemudian kalau 45 Di leher. leher. Oke. Nah di sebelah sini juga ini ada sila-sila Pancasila. Nah ada yang tahu nggak Pancasila itu artinya apa? Ada yang tahu? Nah kakak kasih tahu ya. Jadi panca itu 5 dan sila itu dasar. Nah di sini ada sila-sila Pancasila. Pasti ada yang udah tahu. Sila pertama lambangnya apa? Bintang. Kedua? Pantai. Yang ketiga? Pohon beringin. Yang keempat? Yang kelima? Pada dan kapas. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, di sebelah sini juga ini ada bendera kita. Nah, ada yang tahu yang menjahitnya siapa dulu? Fatmawati. Ibu Fatmawati ya, istrinya Bapak Soekarno. Nah, di sebelah sini juga ini ada huruf Braille untuk teman-teman kita yang disabilitas untuk tunanetra. Seperti itu. Nah, teman-teman boleh berdiri, kita dokumentasi untuk foto-foto. Nah, teman-teman di sebelah kiri kita ini ada teks Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 Sehari setelah pelantikannya Bapak Soekarno menjadi presiden. Nah, kalau kita lihat sebelah sini, sama presiden kita. Ini namanya kantong pengartian. Ini seperti tadi. Gue berhenti. Allah. Gue keperingat. Allah. oke, teman-teman kita ya. Nanya nih, presiden kita yang pertama siapa tadi? Soekarno. Nah, ini adalah Bapak Soekarno. Beliau dikenal karena beliau yang membacakan teks proklamasi yang pertama. Nah, beliau ini menjabat selama 21 tahun dari 1945 sampai 1966. Kemudian beliau juga lahir di Surabaya
presiden yang kedua siapa? Soeharto. Bapak Soeharto. Nah, Bapak Soeharto ini dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Kenapa? Karena pada saat beliau menjabat, banyak program-program pembangunan yang dilaksanakan. Nah, lalu Bapak Soeharto ini Pak Presiden paling lama menjabat selama 32 tahun. Ya, lama banget. Dan beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Oke, selanjutnya presiden kita yang ketiga siapa? B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie. Beliau dijuluki dengan Bapak Teknologi karena beliau yang menciptakan pesawat pertama kali di Indonesia. Nah, masa jabatan beliau ini paling singkat, hanya 1 tahun 5 bulan aja. Nah, kalau yang keempat ini ada Bapak Abdurrahman Wahid atau disapa sebagai Bapak Gus Dur. Nah, Bapak Gus Dur ini di sini dijuluki sebagai Bapak Keberagaman. Bapak Keberagaman atau Bapak Pluralisme. Kenapa? Karena penetapan Hari Raya Imlek menjadi hari libur nasional pada masanya beliau. Nah, beliau menjabat selama 1 tahun 8 bulan dari 1999 hingga 2001. Oke, selanjutnya ada presiden wanita pertama kita. Siapa? Megawati. Megawati. Nah, beliau ini dijuluki dengan Ibu Penegak Konstitusi karena beliau yang mengusulkan bahwa pemilu itu bisa dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian beliau ini menjabat selama 3 tahun aja, dari 2001 sampai 2004. Nah, lalu selanjutnya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau disingkat sebagai Bapak SBY. Bapak SBY di sini dijuluki sebagai Bapak Perdamaian. Kenapa? Karena Bapak SBY yang menyelesaikan konflik Aceh yang pada saat itu ingin berpisah dari Indonesia. Dan Bapak SBY juga yang mengusulkan ide untuk membangun museum ini, museum kepresidenan ini. Nah, Bapak SBY menjabat selama 10 tahun atau 2 periode. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kak, kok Jokowi belum ada? Nah, ini Jokowi tepatnya sudah ada, sedang kami siapkan, sedang kami proses. Nah, salah satu syarat biar ada di sini, presidennya harus selesai menjabat dulu, harus purna bakti, baru ada di sini. Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Boleh berdiri lagi, kita dokumentasi lagi. Kita pindah lagi di sini ya. Masih sini. Sumpah Presiden. Kalian lagi seperti tadi? Mana lu? Boleh, duduk aja. Astaga. Oke, di sini ada Bapak Presiden. Kemarin ada yang lihat deh Bapak Jokowi, Bapak Prabowo dilantik. Ya, ya. Bapak Prabowo kemarin membacakan sumpah presiden ini di gedung DPR. Jadi setiap calon presiden yang akan dilantik pasti membacakan sumpah presiden ini. Nah, teman-teman ada yang mau baca ke depan? Aduh. Oke, lanjut. Kalau baca, Silakan nih. baca jadi presiden. Baca jadi presiden.
Sumpah Presiden. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Oke, nah teman-teman, ini adalah ruangannya Bapak Soekarno. Boleh mau duduk? Boleh, silakan. Nah, ini adalah ruangannya Bapak Soekarno. Di sini ada pakaian yang pernah beliau pakai ketika membaca teks proklamasi. Masih ingat kan? Nah, beliau memakai baju seperti ini. Kemudian di sini ada naskah dekret, ada bintang jasa, ada tongkat, dan di sini ada peralatan-peralatan kerja beliau. Nah, di sebelah sini ini bukan rambut, tapi ini adalah cap stempel. Cap stempel milik beliau, maaf ya. Nah, kemudian di sini ada quotes dari Bapak Soekarno. Boleh dibaca bareng-bareng? Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, betul. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, Ini Ibu Megawati dan ini juga Ibu Megawati di sebelah sini. Ini kakaknya Ibu Megawati namanya Pak Guntur. Nah, untuk tanggal lahirnya Bapak Soekarno tanggal 6 Juni 1921. Ini stempel. Keren banget. Nah, jadi di Indonesia itu Jenderal Bintang 5 cuma ada 3 orang. Yang pertama Bapak Soeharto, yang kedua Ahmad Nasution, dan yang kedua Sudirman. Nah, di sebelah sini ini ada tongkat komandonya Bapak Soeharto dan juga ada bintang-bintang jasa. Nah, jadi bintang jasa itu di setiap presiden pasti mempunyai bintang jasa dan totalnya ada 16. Nah, kalau tentara bintang jasanya lebih banyak. Nah, di sebelah sini juga ini ada telepon emas dan emasnya emas asli. Dan untuk tanggal lahirnya, beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Kalau Soekarno tadi 6 Juni ya, kalau Bapak Soeharto 8 Juni 1921. pakaian harian beliau. Nah, ini adalah pakaian harian beliau. Ada topi, ada sepatu, ada peci, ada kamera. Nah, peci dan kamera ini mereka tidak ada di sini karena sedang digunakan pameran di Makassar. Nah, kemudian di sini ada pesawat N250, pesawat yang paling besar pertama kali dibuat oleh Bapak Habibie, yaitu Gatot Kaca. Nah, di sini ada bintang jasa dan film Habibie dan Ainun. Siapa yang udah nonton? Ada yang udah nonton belum? Film Habibie dan Ainun. Ya, nanti nonton ya. Nah, di sini ada pen, ada kacamata, dan di sini ada quotes dari Bapak B.J. Habibie. Boleh kalian baca? Indonesia. Yuk kita ruangan selanjutnya. Kita ruangannya Bapak Gustus ya.
Papua, 23 Januari. Jawa Timur. 1000. Nah, di sebelah sini ini ada bajunya Bapak Gus Dur. Ini asli ya, punya beliau. Dari baju bajunya dan juga sarungnya. Beliau sehari-hari memakai baju seperti ini. Dan sarungnya mereknya Atlas ya. Atlas itu paling murah di antara yang lain karena beliau itu sangat sederhana. Nah, di sebelah sini lagi ada bintang jasanya, lalu ada kacamata dan juga jam favoritnya beliau. Dan ini biasanya kalau di jam tertentu biasanya suka nyala. Nah, kalau di sebelah sini ada kata-kata negaranya, bisa dibacakan? Tidak ada kekuasaan yang layak dipertahankan dengan ketumpahan darah. Nah, kalau di sebelah sana itu ada lukisannya wajah Bapak Gus Dur. Nah, kenapa Bapak Gus Dur makanya seperti itu? Jadi Bapak Gus Dur itu dulu pernah kecelakaan. Nah, itu kena kornea matanya dan juga Bapak Gus Dur punya penyakit glaukoma, penyakit gula. Jadi dia penyakit itu langsung kena mata. Nah, kalau di sebelah sana itu ada dokumenter tentang Irian menjadi Papua. Jadi dulu Papua itu dulu namanya Irian, lalu diubah oleh Bapak Gus Dur menjadi Papua. Kenapa Irian itu nama jelek? Jadi Selamat datang di ruangannya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita tanya lagi ya. Bukannya Megawati apa? Oke, ada semua. Oke, teman-teman, di sini adalah ruangannya Ibu Megawati Soekarno Putri. Beliau dijuluki dengan Ibu Penegak Konstitusi. Kemudian beliau ini lahir pada tanggal 25 Januari 1947. 23 Januari 1947. Nah, di sini ada pakaian kenegaraannya beliau, ada bintang-bintang jasa. Nah, di sini juga ada buku rumah bangsa. Nah, buku yang sering 23 beliau Juni. baca. 23 Januari. Dari Ibu Megawati. Boleh dibaca? 23 Januari 1947. Oke, terima kasih. Nah, di sebelah sana itu ada video dokumenter tentang komisi pemberantasan korupsi KPK. Nah, di sebelah sana juga seharusnya ada bunga Edelweiss, tetapi bunganya itu sedang dipakai pameran, sama ya di Makassar. Di sebelah sana itu ada cangkir yang sering beliau pakai di istana. Di sebelah sana ada foto-foto sebelah sarjana dan foto-foto bersama keluarganya. Boleh mau foto? Ini agak jak. Fotoin dah. Kalau ini poci ini ya, poci buat minum bukan poci yang lain. Jadi Bapak SBY itu suka menciptakan lagu, tapi lagunya dinyanyikan oleh artis-artis Indonesia. Nah, di sebelah sini juga ini ada quotes-nya Bapak SBY, silakan dibacakan. Kekuasaanmu Oke, nah kalau di sebelah sana itu ada tulisannya wajah Bapak SBY. Silakan, siapa tahu ada yang belum kenal dengan wajahnya Bapak SBY. Yang sudah aku bilang tadi, Bapak SBY itu adalah yang mengusulkan atau yang gagasan bahwa
dibuat pada tahun 2012. Disahkannya di tahun 2004 pada tanggal 18 Oktober 2004. Pembahasannya memang seperti itu, dari pasang kuning dan matanya yang hitam, panasnya merah kata Cina. Satu-satu kalau mau foto. Nah, kalau yang sebelah sana itu ada wakil-wakilnya presiden. Ada banyak. Yang paling banyak itu presidennya Bapak Soeharto, ada 6. Tidak boleh disentuh ya. Nah, kalau Bapak Soekarno wakilnya siapa? Kalau nggak boleh megang Pak, ada yang nggak boleh megang.